till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Alandari dengan NIM 2011020020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu politik, apa itu manfaat ilmu politik, apa itu demokrasi, dan apa itu partai politik. Baik, yang pertama adalah pengertian ilmu politik. Ilmu politik sendiri yaitu adalah cabang ilmu sosial yang membahas tentang praktik, deskripsi, analisis sistem, atau apapun yang berhubungan dengan politik. Yang kedua adalah manfaat mempelajari ilmu politik. Yang pertama, yang bisa tangkap dari manfaat mempelajari ilmu politik ini sebagai saya mahasiswa sendiri yaitu adalah kita bisa berpikir lebih kritis, lebih mendalam, melakukan riset terlebih dahulu sebelum menyimpulkan suatu hal. Karena kita seiring perkembangan zaman, banyak hoax yang terjadi pada saat sekarang ini, maka dari itu kita perlu mempelajari politik agar kita bisa lebih memahami, lebih mendalami, lebih berpikir kritis, lebih efisien. Yang kedua adalah kita bisa memahami sistem politik agar kita tidak dipermainkan oleh rezim yang ada. Maksud saya bukan rezimnya pada saat ini mempermainkan kita, tapi kita antisipasi saja. Kalau kita mengetahui bagaimana sistem politik itu yang sebenar-benarnya yang harusnya terjadi, maka kita tidak akan buta ilmu politik. Yang ketiga adalah kita bisa berpikir filosofis. Sebagaimana ilmu politik ini adalah ilmu yang tertua dalam cabang ilmu sosial, maka dia telah banyak memberikan filosofis ternama di dunia. Selanjutnya itu bisa memberikan informasi politik yang sedang terjadi pada sekarang ini kepada masyarakat awam. Karena kalau kita lihat, kadang masyarakat itu masih bersifat awam, tidak mengetahui tentang situasi politik yang terjadi. Maka kita sebagai orang yang memahami tentang ilmu politik bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat luas apa yang sedang terjadi pada saat sekarang ini. Apakah negara itu sedang aman, apakah politik itu sedang tidak baik-baik saja, dan sebagainya. Baik, yang kedua demokrasi. Demokrasi di sini seperti yang kita pelajari dari sekolah dasar. Demokrasi itu adalah suatu kekuasaan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terkesan seperti kata-katanya seperti berputar-putar di sana saja. Tapi emang itu yang harusnya terjadi. Dia bersumber dari rakyat dan oleh rakyat dan kembali itu rakyat sendiri. Dalam sebuah negara, jika negara itu dikuasai oleh rakyat, maka negara itu disebut sebagai negara yang demokratis. Dan jika negara tersebut ingin dikatakan sebagai negara yang demokrasi, maka dia harus memberikan kebebasan kepada masyarakatnya. Seperti contohnya saja, negara itu memberikan kebebasan menganut agama yang diinginkannya, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat. Baik, yang ketiga kita masuk kepada apa itu partai politik. Partai politik sendiri adalah sebuah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Pada saat sekarang ini, pada tahun 2019 lalu ada pemilu. Jadi di sana ada 16 partai yang mengikuti pemilu, Pak, yang lolos pada pemilu pada saat itu. Kita lihat pada saat sekarang ini, semua aspek itu telah dibaluti oleh politisi. Ada argumen seperti ini yang pernah saya dengar, bahwa kepentingan politik itu hanya ada 3. Yang pertama adalah ketenaran, yang kedua adalah kepopuleran, dan ketiga adalah kekayaan. Ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya itu uang atau cuan. Saya tidak mengatakan itu semua untuk semua orang, tapi ada sebagian, mungkin sebagian besar kita sama-sama lihat saja. Dan ada maraknya suap, korupsi, bahkan ketika pencalonan untuk mengikuti pemilu, kadang partai politik itu tidak
mengambil yang berkualitas dari dirinya sendiri atau hal-hal yang berkualitas, tapi mereka hanya mengambil kepopuleran supaya paslon yang mereka usung ini menang, seperti itu. Jadi kurangnya dedikasi, kurangnya kualitas orang-orang ini, apakah pantas untuk memimpin sebuah negara? Jangankan menjadi anggota besar seperti anggota DPR, MPR, untuk anggota DPRD saja dulu di daerah kabupaten atau kota, apakah pantas mereka yang dari bawah saja sudah mulai tidak jujur atau curang, dimulai dari membeli suara rakyat itu? Seperti kita belajar dalam Islam, apakah boleh secara seperti itu untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan? Tentu saja tidak. Bagaimana suatu sistem pemerintahan di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, bisa mendapatkan kesejahteraan jika sistem saja seperti itu? Dimulai dari yang kecil saja sudah melakukan kecurangan, sudah melakukan KKN. Bahkan Indonesia ini termasuk kepada urutan ketiga negara yang melakukan suap terbanyak di dunia. Kita bisa berpikir apa? Wow. Seharusnya mereka sebagai orang-orang yang berpendidikan tidak melakukan hal tersebut, karena dicontoh dari sana saja mereka sudah tidak menjadi tauladan yang baik. Makanya pentingnya pendidikan agama pada saat masih kecil. Saya berharap akan ada generasi mendatang yang melakukan perubahan pada sistem yang sangat tidak baik pada saat sekarang, agar negara ini merasakan kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Karena negara kita ini kaya, tapi karena banyaknya suap, banyak korupsi, maka beginilah jadinya, kurangnya kemakmuran. Padahal negara kita sangat kaya, sumber alamnya banyak, dan segala macam banyak di Indonesia. Mungkin sekarang banyak yang buruknya, mungkin mendatang insya Allah mungkin akan menjadi lebih baik. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya tidak ingin memojokkan pihak manapun, tapi itu hanya penilaian pribadi saya, dan saya mohon maaf atas argumen yang mungkin tidak sesuai atau mungkin tidak tepat, atau penelitian saya yang tidak sesuai. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.